Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nova Ufianti, guru bidang studi biologi, bertugas di SMK Negeri 1 Panga, Kabupaten Aceh Jaya. Saat ini saya merupakan mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 di LPTK Universitas Syahkuala. Hari ini, Kamis 6 Oktober 2022, akan melaksanakan ujian kinerja. Siap, gerak. Beri salam pada guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duduk kembali. Sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Untuk hari ini yang memimpin doa, silakan Azwa. Sebelum kita belajar, kita berdoa dulu. Berdoa mulai. Apa kabar anak-anak semua? Baik, Bu. Sehat semua? Sehat. Alhamdulillah kalau sehat semua, sehingga hari ini kita bisa hadir ke sekolah. Nah, sebelum kita memulai pelajaran, Ibu akan mengecek kehadiran terlebih dahulu. Hari ini apa ada yang tidak hadir ke sekolah? Ada? Siapa yang tidak hadir? Zulkarina. Ada kabar kenapa Zulkarina tidak hadir? Sakit. Kita doakan semoga Zulkarina lekas sembuh ya. Nah, tadi pagi, apakah yang bertugas piket hari ini ada membersihkan kelas? Ada. Semua kelas sudah rapi ya. Jadi kita siap untuk memulai pelajaran pada hari ini. Nah, masih ingatkah kalian tentang materi minggu lalu, yaitu ruang lingkup biologi? Masih. Nah, dalam ruang lingkup biologi, kita mempelajari berbagai tingkat kehidupan organisme. Salah satunya yaitu ekosistem. Nah, apa yang akan terjadi bila ekosistem di alam terganggu? Ada yang bisa jawab? Saya, Bu. Silakan Azwa. Bila keanekaragaman ekosistem terganggu, maka dapat menyebabkan penurunan keanekaragaman hayati yang dapat mempengaruhi kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya. Karena keanekaragaman hayati dan ekosistem mempunyai manfaat besar, seperti sebagai sumber pangan, obat-obatan, kosmetik, dan sumber sandang yang dapat juga sumber papan dan plasma nuftah. Terima kasih Azwa. Nah, sekarang Ibu akan mau minta bantu nih. Ibu minta tolong coba Rizky dan Yedil silahkan maju sebentar ke depan. Silahkan maju ke depan Ibu. Hadap teman-teman. Semuanya perhatikan ke depan. Ya. Semuanya perhatikan ke depan. Di depan sudah ada teman kalian, yaitu Rizky dan Yedil. Kalian perhatikan ciri-ciri dan karakteristik fisik dari mereka berdua. Sekarang Ibu akan bertanya, bagaimana bentuk rambut Rizky? Lurus.
Bentuk rambut Rizky? Lurus. Kemudian bentuk rambut Yedil? Ikal. Bentuk rambut Yedil ikal ya. Kemudian sekarang perhatikan lagi. Perhatikan lagi. Bagaimana kulit Rizky? Kulit Rizky putih. Kemudian bagaimana kulit teman kita Yedil? Sawo matang ya. Sawo matang. Kemudian sekarang perhatikan lagi. Bentuk wajah Rizky bagaimana? Oval atau lonjong. Perhatikan lagi bentuk wajah Yedil. Bentuk wajah Yedil agak persegi. Sekarang perhatikan lagi hidung Rizky bagaimana? Coba ibu mau tanya sama Aula. Bentuk hidung Rizky bagaimana? Mancung katanya. Sekarang perhatikan lagi bagaimana bentuk hidung Yedil. Agak peset. Tadi Rizky mancung ya. Nah, ternyata dari fisik mereka berdua mirip atau tidak? Tidak. Memiliki karakteristik yang berbeda. Sudah, silakan duduk kembali Rizky dan Yedil. Terima kasih ya. Nah, sekarang kita sudah tadi memperhatikan karakteristik dari teman kita yaitu Rizky dan Yedil. Ternyata mereka berdua mempunyai ciri yang berbeda. Kira-kira apakah ada dari anak-anak sekalian yang tahu mengapa manusia antara satu dengan yang lainnya memiliki karakteristik atau ciri yang berbeda? Walaupun mereka saudara kembar sekalipun, tetap memiliki perbedaan. Yang bisa silahkan tunjuk tangan yang mau mencoba menjawab. Saya, Bu. Silakan, Intan. Karena manusia mempunyai keanekaragaman gen yang berbeda-beda yang diwariskan dari orang tuanya. Keanekaragaman gen menyebabkan bervariasinya susunan genetik sehingga berpengaruh pada sifat dan penampakan luar suatu makhluk hidup. Ya, terima kasih Intan. Terima kasih Intan atas jawabannya. Nah, hari ini kita akan mempelajari materi yaitu tentang keanekaragaman hayati, tingkat, gen, jenis, dan ekosistem. Sekarang perhatikan semuanya ke depan. Nah, tujuan pembelajaran pada hari ini yang pertama yaitu mengidentifikasi tingkatan keanekaragaman hayati. Yang kedua, membandingkan perbedaan antara tingkatan keanekaragaman hayati, tingkat gen, jenis, dan ekosistem. Kemudian yang ketiga, menunjukkan data yang diperoleh dari pengamatan keanekaragaman gen, jenis, dan ekosistem. Strategi pembelajaran pada hari ini yaitu metodenya diskusi, tanya jawab, dan penugasan. Kemudian model pembelajaran yang Ibu pakai pada hari ini yaitu model pembelajaran problem based learning atau pembelajaran berbasis masalah. Aspek yang akan Ibu nilai pada hari ini yaitu sikap, pengetahuan, dan keterampilan kalian selama mengikuti proses pembelajaran. Sekarang sebelum kita masuk ke kegiatan inti, kita amati dulu video berikut ini. Semuanya perhatikan ke depan. Nah, sekarang coba kalian amati. Gambar berikut ini. Kemudian bandingkan dengan diri kalian ya. Kira-kira bagaimana ya karakteristik dari warna kulit, bentuk rambut, atau bentuk muka dari gambar dengan diri kalian? Pasti banyak perbedaannya ya. Nah, pertanyaannya, apakah setiap manusia yang memiliki ciri yang berbeda termasuk dalam jenis atau spesies yang berbeda pula? Nah, terus apa sih yang menyebabkan terbentuknya perbedaan dari ciri tersebut? Nah, jawabannya ada di video kali ini.
Ya, kalian pasti sudah tahu ya bahwa tidak ada makhluk hidup yang sama persis di dunia ini sekalipun dalam satu jenis. Bahkan orang yang kembar identik pun pasti ada perbedaannya kan ya. Jadi perbedaan inilah yang menjadi dasar dari konsep keanekaragaman hayati. Nah, apa itu keanekaragaman hayati? Jadi keanekaragaman hayati atau bisa kita sebut kehati atau biodiversitas berbeda-beda warnanya ya. Ada yang warna merah, ada kuning, putih, pink ya. Kemudian kalau misalkan kalian melihat ada lalat buah ya atau Drosophila melanogaster, itu kalau kalian lihat matanya itu berbeda ya. Ada yang warna merah, ada yang warna putih, padahal masih dalam satu spesies. Ya, kita bisa lihat pada ras anjing ya dan juga ras kucing. Yang kedua yaitu keanekaragaman jenis ya. Jadi keanekaragaman tingkat jenis atau spesies ini menunjukkan keanekaragaman atau variasi yang terdapat pada berbagai jenis atau spesies makhluk hidup dalam satu genus atau marga itu lebih mencolok ya daripada dalam satu spesies. Contoh keanekaragaman hayati di tingkat spesies, misalnya di tingkat genus ya, ada genus Panthera. Nah, perlu diingat, genus itu adalah kata pertama pada penamaan nama ilmiah ya. Jadi misalkan harimau itu nama ilmiahnya Panthera tigris, berarti untuk genus. Jadi dari tadi kita menonton video, kita sudah menemukan masalah, yaitu keanekaragaman hayati terbagi dalam 3 tingkat. Yaitu yang pertama, keanekaragaman gen, jenis, dan ekosistem. Tugas kalian nanti mencari dan menjawab soal-soal yang ada di LKPD 1. Selanjutnya, kemudian kita akan mengkaji masalah dari pertanyaan apa yang menyebabkan terjadi berbagai tingkatan keanekaragaman hayati yang ada di alam. Sekarang Ibu akan membagikan LKPD kepada masing-masing kelompok. LKPD dan modul. Ini untuk kelompok 1. Kelompok 3. Nah, semua kelompok sudah mendapatkan LKPD-nya? Ya. Sekarang silakan dibuka LKPD yang telah Ibu bagikan. Jadi, di LKPD ini, di LKPD 1 ini, ada petunjuk pengisian. Petunjuk pengisian nanti dibaca dulu bagaimana cara mengisi LKPD-nya. Yang pertama, jangan lupa dituliskan anggota kelompoknya, kemudian dibaca dulu rumusan masalah dan tujuan pembelajaran kita. Kemudian di sini ada landasan teori. Setelah itu, lanjut lagi, ada petunjuk pengerjaan LKPD. Dibaca dulu petunjuk pengerjaan LKPD-nya. Di sini ada istilah nama kelompok dan anggotanya pada tempat yang telah disediakan. Kita lanjut, setelah kalian membaca petunjuk pengerjaan LKPD-nya, di sini ada orientasi masalah. Ada Ibu berikan sebuah wacana, dibaca dulu, dibaca wacananya untuk menjawab pertanyaan, tugas, dan tabel yang ada di LKPD. Kira-kira sudah bisa dipahami? Jadi ada pertanyaan dan tabel yang harus kalian isi untuk mengerjakan LKPD 1 ini. Bagi selesai mengisi LKPD, ada satu tugas lagi dari masing-masing kelompok, yaitu membuat di karton pengertian dari masing-masing materi. Kelompok 1 Ibu tugaskan tentang keanekaragaman hayati tingkat gen, kelompok 2 tingkat jenis, dan kelompok 3 tingkat ekosistem. Tugas kalian
merangkum ketiga materi tersebut, materi masing-masing kelompok, dan mempresentasikannya ke depan kelas. Kalau ada yang kurang dipahami, nanti bisa tanyakan langsung kepada ibu. Ya, kira-kira bisa dipahami? Bisa ya. Sekarang, masing-masing ketua kelompok silakan ambil kartonnya ke depan untuk membuat hasil karya. Kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Silahkan bekerja. Waktunya Ibu beri waktu 30 menit. Isi nama. Ke kelompok lain, Pak. Masing-masing kelompok. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Dua, sudah paham tentang cara pengisiannya? Jadi diisi dulu tabelnya yang ada di LKPD 1 dengan mengamati gambar. Kemudian ada gambar 3, gambar 1, gambar 2, gambar 3 dilengkapi dulu tabelnya berdasarkan gambar tersebut. Kalau ada yang kurang paham boleh dibaca di modul dan di buku paket ya. Kalau ada yang kurang dimengerti bisa ditanyakan kembali kepada ibu. Semuanya aktif bekerja, ya. Silakan bekerja. Mana kelompok 1? Ada yang kurang dipahami? Bisa? Ya, sudah diisi nama-nama kelompok. Kemudian di LKPD 1 ada 3 gambar. Masing-masing diisi tabelnya berdasarkan gambar yang ada di LKPD. Kerjakan bersama, aktif semua. Kalau ada yang kurang dipahami, boleh baca di modul dan di buku paket, semua sudah ada penjelasannya. Dan kalau masih ada yang kurang paham, boleh ditanyakan langsung ke ibu. Silahkan semua aktif bekerja ya. Kelompok 3, judulnya tadi apa kelompok 3? Keanekaragaman ekosistem. Ya, tulis judulnya keanekaragaman ekosistem. Untuk bahannya, tadi kan sudah mengerjakan LKPD. Boleh diambil dari LKPD ataupun dari modul yang sudah Ibu bagikan. Ya, langsung ke pengertiannya apa. Ya. Di modul ada kan? Nah, di modul juga ada. Boleh dipadukan antara LKPD dan modul. Ya, boleh ditambahkan. Dari modul kan banyak bahannya. Jangan lupa beserta contoh-contohnya.
Ada kesulitan? Tidak ya? Silahkan ditempel contoh-contohnya. Nah, silahkan dilanjutkan dengan gambar-gambar dari keanekaragaman gen. Jangan lupa ditulis nama-nama anggota kelompok di sudut bawah atau di sudut atas. Ada kesulitan, Mila? Tidak ya? Sini terus, lanjut terus. Sini. Jangan dekat kali. Dah, satu lagi. Bagaimana anak-anak, sudah selesai mengerjakan tugas kelompoknya? Alhamdulillah sudah. Sekarang perwakilan dari kelompok silahkan mempresentasikan hasil kerja kelompoknya ke depan kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Keanekaragaman ekosistem. Keanekaragaman ekosistem merupakan keanekaragaman suatu komunitas yang terdiri dari hewan, tumbuhan, dan mikroorganisme di suatu habitat. Keanekaragaman ekosistem ini terjadi karena adanya keanekaragaman gen dan keanekaragaman jenis atau spesies. Ekosistem dapat diaktifkan sebagai hubungan atau interaksi timbal balik antara makhluk hidup yang satu dengan makhluk hidup lainnya. Contoh ekosistem: 1. Ekosistem laut, 2. Ekosistem hutan, 3. Ekosistem gurun, 4. Ekosistem danau. Nah, ini kami sudah mencari gambar-gambar dari ekosistem. Di sini ada ekosistem hutan berdaun jarum, ekosistem hutan hujan tropis, ekosistem lumut, ekosistem padang pasir, ekosistem padang rumput, ekosistem pantai. Sekian presentasi kami. Ada yang mau ingin bertanya? Silakan. Ya, demikian presentasi dari kelompok 3. Ada dari kelompok 1 atau kelompok 2 ingin bertanya? Ya, dari kelompok 1 ingin bertanya untuk kelompok 3. Silakan. Jelaskan apa pentingnya keanekaragaman hayati bagi ekosistem dan mengapa keanekaragaman hayati
Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Keanekaragaman hayati berperan penting dalam meningkatkan produktivitas ekosistem, di mana seluruh spesies yang terdapat di dalamnya hidup saling bergantung dengan yang lain. Keanekaragaman hayati disebut menjaga keberlangsungan ekosistem, karena setiap spesies yang ada dalam ekosistem saling bergantung sama yang lain. Bagaimana kelompok 1 bisa diterima jawaban dari kelompok 3? Bisa. Ada yang ingin bertanya lagi? Silakan. Tidak ada yang ingin bertanya? Silakan kelompok 3. Sekian presentasi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikan aplaus untuk kelompok 3. Ibu akan memberi sedikit penguatan materi. Semuanya perhatikan ke depan. Nah, keanekaragaman hayati adalah keanekaragaman atau keberagaman makhluk hidup yang terjadi akibat adanya perbedaan-perbedaan, mulai dari perbedaan bentuk, ukuran, warna, sifat, dan lain sebagainya. Nah, sekarang kita lihat berbagai tingkat keanekaragaman hayati. Yang pertama ada keanekaragaman gen. Keanekaragaman gen menyebabkan variasi antar individu yang sejenis. Di sini silakan lihat, sudah ada contoh yang pertama yaitu variasi warna bunga krisan. Masih dalam individu yang sejenis dengan variasi warna yang berbeda. Kemudian kedua, contohnya ada variasi warna rambut pada kucing. Mereka masih dalam individu yang sejenis, cuma berbeda gennya. Nah, sekarang kita lihat yang kedua, keanekaragaman spesies. Perhatikan semuanya ke depan. Keanekaragaman spesies menyebabkan variasi jenis. Di sini sudah ada contoh. Yang pertama ada apa? Pohon kurma di padang pasir. Yang kedua contohnya? Pohon kelapa di pantai. Yang ketiga? Ketiga tanaman tersebut merupakan tanaman yang berbeda jenis. Keanekaragaman jenis. Walaupun mempunyai ciri yang mirip, tapi berbeda jenisnya. Dan tempat hidupnya juga berbeda. Keanekaragaman jenis menunjukkan seluruh variasi yang terdapat pada makhluk hidup antar jenis. Jadi, pada keanekaragaman jenis lebih mudah untuk diamati karena terdapat perbedaan yang lebih mencolok dibandingkan dengan keanekaragaman gen. Nah, sekarang kita lihat yang ketiga yaitu keanekaragaman ekosistem. Di sini sudah ada contoh keanekaragaman ekosistem. Yang pertama yaitu ada ekosistem savana atau padang rumput. Yang kedua ada ekosistem pantai. Kemudian yang ketiga ada ekosistem padang pasir. Yang keempat ada ekosistem. Masing-masing ekosistem tersebut mempunyai makhluk hidup yang tinggal di dalamnya berbeda-beda. Antum dapat diartikan hubungan timbal balik antara makhluk hidup yang satu dengan makhluk hidup yang lainnya ataupun antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Jadi, sekarang perhatikan gambar di depan. Gambar berikut merupakan keanekaragaman hayati pada tingkat apa? Siapa yang mau menjawab? Ayo, silakan jawab. Mona. Tingkat gen. Ya, tanaman mawar ini merupakan contoh keanekaragaman hayati tingkat gen ya.
Selanjutnya, silakan perhatikan ke depan. Gambar di depan merupakan keanekaragaman pada tingkat apa? Tingkat? Jenis ya. Yang pertama ada hewan. Kemudian? Merupakan keanekaragaman jenis ya. Nah, selanjutnya ada tanaman aren. Kemudian ini merupakan contoh keanekaragaman pada tingkat jenis ya. Dan tempat tinggalnya juga berbeda. Sekarang lihat gambar berikut. Ini merupakan contoh keanekaragaman pada tingkat apa? Apa? Ekosistem. Contoh pertama Khairil merupakan ekosistem. Merupakan ekosistem padang rumput. Gambar yang kedua merupakan ekosistem, coba Arif. Gambar yang kedua, padang pasir atau gurun. Kemudian pada gambar ketiga, coba silakan Fitriani. Gambar ketiga, ekosistem apa? Ekosistem pantai. Yang terakhir, silakan Wahyu. Ekosistem hutan yang terakhir ya. Ini adalah keempat contoh ekosistem. Nah, sekarang setelah Ibu memberi penguatan materi, kita akan bersama-sama menarik kesimpulan. Di kelompok 1, 2, dan 3 ada yang ingin memberi kesimpulan untuk pembelajaran kita pada hari ini? Silakan tunjuk tangan. Ya. Dari kelompok 3 ingin menarik kesimpulan untuk pembelajaran hari ini. Kesimpulan pembelajaran hari ini. Keanekaragaman hayati adalah keberagaman makhluk hidup yang terjadi akibat adanya perbedaan-perbedaan mulai dari perbedaan bentuk, ukuran, warna, jumlah tekstur, penampilan, dan juga sifat-sifatnya. Keanekaragaman hayati merupakan istilah yang digunakan untuk keanekaragaman sumber daya alam, meliputi jumlah maupun frekuensi dari ekosistem, spesies maupun gen di suatu tempat. Tiga tingkat dari keanekaragaman hayati antara lain: A. Keanekaragaman gen, B. Keanekaragaman spesies, C. Keanekaragaman ekosistem. Sekian. Demikian kesimpulan untuk pembelajaran hari ini. Mudah-mudahan bisa dipahami untuk pembelajaran hari ini ya. Sekarang Ibu akan memberikan evaluasi untuk mengetes kemampuan pengetahuan kalian tentang pembelajaran pada hari ini. Semuanya silakan keluarkan HP, Ibu akan mengirimkan soalnya melalui Google Form. Nah, Ibu sudah mengirimkan soal evaluasi melalui Google Form, silakan cek WA grup kita dan silakan mengerjakan soal yang sudah Ibu kirim. Nah, bagaimana anak-anak? Bagaimana dengan pembelajaran kita pada hari ini? Apakah menyenangkan? Menyenangkan, alhamdulillah ya. Sekarang Ibu akan memberi tugas untuk kalian. Silahkan nanti di rumah baca-baca literatur untuk materi pembelajaran selanjutnya, yaitu judulnya Upaya Pelestarian Keanekaragaman Hayati dan Pemanfaatan Keanekaragaman Hayati. Bisa dipahami? Bisa. Baiklah, kalau memang sudah semuanya paham, untuk mengakhiri pelajaran hari ini, marilah sama-sama kita membaca doa.
Silahkan pimpin doa, Rizky. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Amin. Demikianlah untuk pembelajaran kita pada hari ini. Ibu akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.